Revolusi menegakkan panji-panji NKRI. A. Tantangan awal kemerdekaan. 1. Kondisi awal Indonesia merdeka. Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Pemerintahan memang telah terbentuk, beberapa alat kelengkapan negara juga telah tersedia. Tetapi karena baru awal kemerdekaan, tentu masih banyak kekurangan. PPKI yang keanggotanya telah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar dan memilih presiden dan wakil presiden. Bahkan, untuk menjaga keamanan negara, juga telah dibentuk TNI. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan sehingga terjadi inflasi yang cukup besar. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali sementara nilai tukarnya sangat rendah. Kemudian pada 1 Oktober 1946 Indonesia mengeluarkan uang yang disebut dengan ORI. Sedangkan dalam hal pendidikan, pemerintah telah menyelenggarakan pendidikan yang diselenggarakan dengan alam kemerdekaan. Menteri Pendidikan dan Pengajaran juga telah diangkat. 2. Kedatangan sekutu dan Belanda. Sekutu masuk di Indonesia dibencongi oleh Nika. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah PD2 terjadi, perundingan Belanda dengan Inggris di London menghasilkan Civil of Rights Agreements. Isinya pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya menyangkut daerah Sumatera. Di dalam perundingan tersebut dijelaskan langkah-langkah yang tumpu sebagai berikut. A. Fase pertama, tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. B. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat Nika akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili. 3. Merdeka atau mati. A. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang pada tanggal 19 Agustus 1945 sekitar pukul 13.00 WIB berkumandang lewat radio tentang pernyataan dan pemerintahan agar pemindahan kekuasaan dari tanah Jepang. Pihak Indonesia terus dilakukan hal ini semakin membakar semangat pemuda Semarang untuk melakukan perebutan kekuasaan. Bahkan, Wong Sonegoro selaku pemerintahan di Semarang mengeluarkan pernyataan atau perintahan sebagai berikut. Berdasarkan atas pengumuman panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dan Komite Nasional di Jakarta, maka dengan ini kami atas nama rakyat Indonesia mengumumkan sementara aturan-aturan pemerintahan di daerah Semarang. Pertama, mulai hari ini tanggal 19 Agustus 1945 jam 13.00 pemerintahan Republik Indonesia untuk daerah Semarang mulai berlaku. 2. Terhadap segala perbuatan yang menentang pemerintahan Republik Indonesia akan diambil dengan tindakan yang keras. 3. Senjata api, kecuali yang di tangan mereka yang berhak memakainya harus diserahkan kepada polisi. 4. Hanya bendera Indonesia merah putih yang boleh berkibar. 5. Terhadap segala perbuatan yang mengganggu ketentraman dan kesejahteraan umum diambil tindakan keras. 6. Selanjutnya semua penduduk hendaknya melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagaimana biasa. B. Pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi, pemerintahan dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemukulan. Mereka memaksa orang Jepang akan menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, NKRI di daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintahan Republik Indonesia. Kepala daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang harus meninggalkan kantor di Jalan Malioboro tanggal 5 Oktober 1945. Gedung Cokan kantor berhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia di daerah. Gedung Cokan kemudian dikenal dengan Gedung Nasional atau Gedung Agung. J. Arek Surabaya untuk Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 492 pimpinan Brigade Jenderal A.W.S. Malapi mendarat di Surabaya. Brigade ini adalah bagian dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Jenderal Leja Hautor. Pada malam hari, tanggal 26 Oktober 1945, Peleton dari Flying Security Station di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke penjara Krisosok. Mereka akan membebaskan Kolonel Huyar, seorang kolonel Angkatan Laut Belanda beserta kawan-kawannya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi kontak senjata yang pertama antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kontak senjata itu meluas sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Dalam pertempuran itu, pasukan sekutu dapat dipukul mundur, bahkan hampir dapat dihancurkan oleh pasukan Indonesia. Beberapa objek vital yang telah dikuasai oleh pihak Inggris berhasil direbut kembali oleh rakyat. B. Pertempuran Palangan Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan PKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pada tanggal 20 November 1945, Ambarawa pecah. Pertempuran antara pasukan PKR di bawah pimpinan Mayor Soeharto melawan tentara sekutu. Pada 26 November 1945, pimpinan pasukan PKR dari Purwokerto yang Letkol Istiman gugur. Setelah mengetahui Istiman gugur, maka pimpinan pasukan PKR Purwokerto, Kolonel Sudirman turun langsung memimpin pasukan. Dalam pertempuran itu, pasukan PKR mengalami kemenangan yang gemilang. Menyambut kemenangan itu, Sudirman yang masih berpakaian serang langsung mengambil air wudhu dan segera melakukan sujud syukur. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, tanggal 5 Desember dijadikan Hari Infanteri. Di Ambarawa juga dibangun monumen pahlawan Ambarawa. Pertempuran Medan Area. Tim dari Rakwi telah mendatangi kem-kem tawanan di Pulau Brian, Saintis, Rantau Rapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Muhammad Hasan. Ternyata kelompok itu langsung dibentuk menjadi Medan Batalion KNIL. Dengan kekuatan itu, maka tampaklah perubahan sikap congkak karena merasa sebagai pemenang atas perang. Sikap ini memancing timbulnya berbagai insiden yang dilakukan secara spontan oleh para pemuda.
F. Bandung Lautan Api. Di Bandung, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata EKAS, Artillery Constructor Winkler, ACW, sekarang Pindad. Dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan sekutu di Bandung pada tanggal 17 Oktober 1945. Seperti halnya di kota lain, di Bandung pun pasukan sekutu dari Nika melakukan teror terhadap rakyat, sehingga terjadi pertempuran. Menjelang bulan November 1945, pasukan Nika semakin merajalela di Bandung. Nika memanfaatkan kedatangan pasukan sekutu untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Namun, semangat juang rakyat dan para pemuda yang bergabung dalam TKR, Laksa-Laksa, dan brand-brand perjuangan semakin berkobar. Pertempuran pun terjadi. Pada tanggal 23 Maret 1946, pihak sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum itu adalah agar TNI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur ke luar kota dengan jarak 11 km. Untuk menghindari penderitaan rakyat dan kehancuran kota Bandung, maka pemerintahan Republik Indonesia menyetujui untuk melaksanakan pengosongan kota Bandung. Berita proklamasi di Sulawesi. Berita proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta sampai di Pulau Sulawesi. Samratulangi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Makassar mendapat tugas dari PPKI untuk menyusun Komite Nasional Indonesia. Sementara itu, para pemuda Sulawesi memperbanyak teks proklamasi untuk disebarluaskan ke seluruh pelosok penjuru. Atas inisiatif Manai Sofian dan kawan-kawan, dibuat plakat proklamasi di rumah A. Burhanuddin dan di kantor Pewarta Celebes yang kemudian diganti nama dengan Soyara Indonesia. H. Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali. Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Peristiwa itu dimulai dengan kedatangan Belanda dengan membonceng sekutu mendarat di Bali dengan jumlah pasukan yang cukup besar tanggal 3 Maret 1946. Hal ini dimaksudkan Bali sebagai batu loncatan untuk menyerbu Jawa Timur yang dinilai sebagai lumbung pangan untuk kemudian mengepung pusat kekuasaan RI. Bali juga dapat dijadikan penghubung ke arah Australia. C. Nilai-nilai kejuangan masa revolusi. 1. Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah nilai yang sangat penting di dalam setiap bentuk perjuangan semua organisasi dan kekuatan yang ada. Sekalipun dengan pemahaman atau ideologi yang berbeda, namun tetap bersatu dalam menghadapi penjajahan untuk mencapai kemerdekaan. 2. Rela berkorban dan tanpa pamrih. Nilai kejuangan bangsa yang sangat menonjol di masa perang kemerdekaan adalah rela berkorban. Para pemerintah, rakyat, dan para perjuangan pada umumnya benar-benar rela berkorban tanpa pamrih. Contohnya Jenderal Sudirman yang dalam keadaan sakit hanya dengan satu paru-paru tetap memimpin perang gerilnya. 3. Rasa cinta air. Rasa cinta air pada tanah air merupakan faktor pendorong yang sangat kuat bagi para pejuang kita untuk berjuang di medan laga. Kemudian semangat patriotisme di kalangan para pejuang kita untuk melawan penjajahan sebagai pejuang kita untuk melawan penjajahan. Sebagai perwujudan dari rasa cinta air, cinta pada tumpah darahnya, maka munculnya perlawanan di daerah untuk melawan kekuatan penjajahan. 4. Saling pengertian dan harga menghargai. Nilai-nilai perjuangan setiap persatuan dan kesatuan, rela berkorban dan tanpa pamrih, cinta tanah air dan saling pengerti dan tegak rasa dan harga menghargai merupakan nilai-nilai yang penting untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang tidak hanya penting dalam penjajahan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki kesadaran secara semacam itu tentu tidak akan korupsi dan tidak akan memperkaya diri dengan mengorbankan orang lain.